Tak hanya fokus pada distribusi tenun, Beliran Sina kini menjadi spot agrowisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara di Dusun Watu Blapi, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sanggar Beliran Sina didirikan pada tahun 1988 oleh Romanus Rego untuk tujuan pelestarian dan distribusi kain tenun. Saat itu, Romanus dan istrinya, Justina Neing, bersama warga Watu Blapi sering menjual kain tenun mereka ke kota Maumere. Setelah Romanus Rego meninggal pada tahun 1991, Sanggar sempat vakum selama 3 bulan. Lalu pengelolaannya beralih ke pemerintah desa selama 6 bulan. Kemudian anak-anak Romanus kembali mengurus sanggar ini. Beliran Sina saat ini dikelola Yosep Gervasius, salah satu anak dari Romanus Rego dan Justina Neing. Selama lebih dari 3 dekade, sanggar ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit para pelancong dari dalam dan luar negeri. Tempat ini menawarkan pengalaman yang tidak biasa. Satu paket lengkap menelusuri kekayaan tradisi yang masih diwariskan sampai sekarang. Setiap kunjungan wisatawan, anggota Sanggar Beliran Sina sibuk dengan perannya masing-masing. Para perempuan menggotong lembar kain tenun dari rumah untuk dipajang di lokasi sanggar. Sementara lelaki dewasa sibuk menyiapkan panggung pertunjukan budaya di antara rimbunnya pepohonan. Sebelum rombongan wisatawan tiba, beberapa perempuan anggota sanggar menyambut terbitnya mentari dengan cara melipir ke pojokan, menggelar biong wodor, secangkir moke, kopi panas, rokok koli, lekun, dan sirih pinang dipersembahkan untuk para leluhur. Tradisi ini selalu dilangsungkan untuk kelancaran suatu hajatan. Setelah biong wodor dilangsungkan, barulah acara penyambutan tamu siap digelar. Anak-anak dan para perempuan penari, serta para penabuh gong waning sudah bersiap dengan pakaian adat lengkap. Mereka diterima dengan ritus hulerwair, lalu tarian hegong dan musik seruling mengiringi langkah kaki para wisatawan masuk ke dalam sanggar. Di lokasi pertunjukan budaya, para wisatawan disuguhi lekun, kudapan khas masyarakat Kroesika berbahan dasar beras ketan hitam dicampur beras putih. Lalu mereka dapat mencoba rokok koli, sirih pinang, dan moke. Semua panganan itu disajikan di atas wadah yang terbuat dari tempurung kelapa dan dibungkus dengan daun pisang. Wisatawan menikmatinya sambil menyaksikan atraksi tarian dan orkes kampung. Di Beliran Sina, para wisatawan bisa belajar proses pembuatan tenun yang rumit, mempelajari makna motif, makna dari tarian-tarian tradisional, dan sistem pengetahuan masyarakat setempat. Metode transfer pengetahuan semacam ini rupanya membuat para wisatawan terkesan. Sebelum bertolak ke kota tujuan selanjutnya, para wisatawan juga bisa membeli kain tenun dan souvenir khas di Galeri Beliran Sina. Transaksi jual-beli dilakukan langsung dengan para penenun. Hi everyone, my name is Reese. I'm 20 years old. I'm from Canada, the other side of the world. This village is absolutely amazing. The people are so nice, so generous, so welcoming. It's really, really nice to see. Very thankful for Panon and the village for welcoming us here today. Performances were absolutely amazing to see. Definitely experiencing a new culture for the first time, which I love doing. It's always nice to see you expand yourself and your horizons and see what you can do as a person to grow and see other cultures. I definitely think in terms of how the government can help this place is
you know, increasing, you know, spending for some of these people, because these people are bringing in tourists, which is important for not only Indonesia, but the villages themselves. So if the government can help fund, then it brings in more tourists, which in the end helps out, you know, the village itself as well as the government. So it's kind of a nice loop, which kind of brings in more and more people, which I think just from how the villagers have been really welcoming, I think they love having people come see and experience their lifestyle and their culture. So I think it'll be beneficial in the end for everybody. Hi everyone, my name is Christine. I'm from Canada and I am in the beautiful country of Indonesia. I have to say this has been an amazing experience. I'm lucky enough to be here with my 2 children and the rest of my family. I have to say I'd like to come back maybe for a month or 2. It's been amazing. Beautiful country, beautiful island. I've had the pleasure of watching some amazing dancing, experiencing amazing culture, traditions. It's just amazing. There's no other way to explain it. In terms of the government helping families and the villagers, I think just, you know, promoting what they offer, keeping generations and the traditions alive and showcasing what everyone has to offer and what amazing people they are. So thank you to Penang for giving us this experience and to the people of Indonesia. I really appreciate it. Sanggar Budaya Beliran Sina adalah kebun kedua bagi para penenun. Tempat di mana karya tangan yang sudah disemai di rumah bisa dipanen dan dijual untuk siapa saja yang tertarik. Selain hidup dari tanaman-tanaman komoditi dari kebun di belakang rumah, para penenun juga menjadikan Sanggar sebagai wadah untuk menghidupi keluarga. Beliran Sina juga sangat ketat mengurasi kain-kain tenun yang bisa dipamerkan untuk para tamu. Kain harus ditenun dengan pewarna dari alam, misalnya warna hitam atau biru dari tumbuhan nila atau tarum, warna merah dari kulit akar mengkudu, warna coklat dari kulit pohon mahoni, warna kuning dari kunyit dan kulit kayu pohon nangka dan mangga, warna hijau dari daun nila dan daun mangga. Ini dilakukan untuk menjaga kelestarian tenun yang bersejarah dan kualitas kain dari Watu Belapi yang melegenda. Selain itu, penggunaan warna alam memungkinkan mereka tetap menjaga tumbuh-tumbuhan ini tetap lestari di belakang rumah mereka. Kebiasaan ini membuat para penenun tetap terkoneksi dengan alam, menjaga dan merawatnya sebagai ibu yang memberi kehidupan. Keindahan motif-motif kain yang dipamerkan di Sanggar Beliran Sina tak lepas dari kerja keras. Menenun bukanlah aktivitas sekali jadi, butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan sehelai kain tenun. Prosesnya butuh ketekunan. Tenun sendiri memiliki makna penting bagi masyarakat setempat, terutama perempuan. Menenun bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga merupakan identitas, penanda kedewasaan dan sarana ekspresi kreativitas. Setiap motif tenun memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan energi, spirit, dan daya hidup yang menggerakkan masyarakat setiap hari. Alat ini namanya ngeung. Kalau alat ngeung ini untuk memisahkan biji kapas. Kapas kita petik dari kebun, dijemur selama 7 hari, baru kita memisahkan biji kapasnya. Ini alat namanya ngeung. Kalau yang kedua, menghaluskan serabut kapas. Serabut kapas ini menghaluskan dengan sebuah alat yang namanya beting. Beting ini dibuat dari sepotong bambu dengan akar enau supaya dia menjadi halus, berguna untuk persiapan memintal.
Bolot ini namanya tojan. Jadi namanya bolot tojan. Bolot tojan itu untuk merentangkan benang di pamidang pengikat. Proses pembuatan motifnya sudah selesai dan proses berikutnya proses pewarnaan. Jadi dijemur, kering, habis didobel lagi. Jadi bisa 5-6 kali. Jadi satu kali jalan itu 5-6 periuk satu kali. Dan proses berikutnya ini penjemuran. Tidak hanya perihal tenun ikat, berkunjung ke Beliran Sina seperti sebuah perayaan. Dalam balutan kait tenun, orang-orang berdendang dan menari, persis seperti perayaan pesta panen yang sakral. Tari-tarian yang dipersembahkan di dalam sanggar Beliran Sina penuh dengan simbol-simbol akan kehidupan. Salah satu tarian yang menjadi ciri khas sanggar ini adalah tarian Tu'ah Retalou. Pada sesi ini, seorang penari pria lengkap dengan pedangnya dinaikkan ke sebuah tiang bambu setinggi 3 hingga 4 meter oleh rekan-rekannya. Si penari akan bertumpu pada ujung tiang dengan perutnya. Ia berputar ke segala arah seperti sedang memantau keadaan. Tiang dipegang oleh para penari pria sambil penari wanita menari di sekeliling mereka. Sanggar Beliran Sina sadar bahwa semua yang sedang mereka lestarikan ini adalah kekayaan yang tak lekang oleh waktu. Zaman boleh berubah, tantangan selalu ada. Akan tetapi menjaga kekayaan tradisi adalah harga mati, karena semua itu adalah identitas, harga diri, dan kehormatan. Regenerasi adalah kata kunci dari pelestarian. Anak-anak perempuan mulai belajar menenun menari.
Mereka mengenakan pakaian adat. Anak laki-laki juga belajar membuat pewarnaan alami dari tumbuhan. Mereka juga belajar menari dan menabuh gong waning. Semua aktivitas dalam sanggar Bliransina wajib melibatkan anak kecil dan remaja supaya mereka sadar kalau apa yang ada di kampung adalah kekayaan yang membuat banyak orang datang dan belajar dengan rasa takjub. Sanggar Bliransina adalah warisan budaya dari Watu Blapi untuk dunia. Kita berusaha yang pertama kita coba memperkenalkan kepada generasi muda, memperkenalkan, melibatkan mereka, dan kita berusaha mereka mencintai, dan setelah mereka mencintai, ya otomatis pasti mereka harus memiliki. Jadi kalau sudah memiliki, mereka merasa bahwa budaya itu adalah bagian daripada kehidupan mereka. Yang namanya suatu budaya, dia bertumbuh dan berkembang itu tergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat setempat. Jadi kalau kesadaran dan kemauannya itu kurang, maka budaya itu akan tenggelam. Oleh karena itu kita harus menggali. Sebab budaya itu ketika kita gali juga, setelah kita menemukan, harus menjadi pembiasaan yang terus-menerus. Kalau tidak melakukan dengan pembiasaan, maka dia akan tenggelam. Apabila itu tidak dilakukan demikian, maka suatu saat generasi itu akan kehilangan budaya.